Renungan Harian Prapaskah Kamis 8 Maret 2021 bersama Komsos Santo Petrus Purwosari, Surakarta. Romo, suster, bapak, ibu, dan sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa lagi. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 30 sampai dengan 32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam sabdanya Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan perkataanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksianku dari manusia. Namun aku mengatakan demikian supaya kamu diselamatkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, majunya peradaban sebuah bangsa ditentukan dengan budaya yang dihidupinya. Misalnya saja negara Singapura memiliki budaya tertib sehingga berbagai pelayanan umum dapat berjalan dengan lancar. Lain pula dengan bangsa Yahudi yang memiliki budaya untuk menghidupi warisan nilai-nilai hukum dan rohani dari nenek moyang, sehingga menciptakan masyarakat yang taat hukum dan agama. Lalu bagaimana dengan masyarakat kita Indonesia? Jawabannya dapat kita lihat dari pola hidup kita masing-masing yang masih jauh dari kata tertib. Kalaupun kita tertib karena kita diawasi, bukan suatu kesadaran yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya kehidupan umat Katolik, salah satu persoalan serius zaman sekarang adalah hoax. Hoax atau berita bohong dapat dengan mudah dialami oleh bangsa Indonesia. Mungkin saja dikarenakan bangsa Indonesia kurang memiliki budaya membaca, atau mungkin karena memang lebih senang kalau melihat orang lain itu kesusahan. Inilah yang menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima segala informasi sebagai suatu kebenaran tanpa meninjau atau mengecek kebenarannya. Itulah yang seringkali juga menyebabkan antar sesama, antar keluarga, antar anggota gereja saling tidak mau menegur karena berita bohong yang disebarkan oleh diri kita atau oleh sesama kita. Istilah hoax mungkin menjadi pola pemikiran dari bangsa Yahudi dan Farisi yang tidak percaya terhadap warta yang diberitakan oleh Kristus. Segala perkataan, pikiran, perasaan, dan tindakan yang dilakukan Kristus berasal dari Allah. Oleh karena itu, jika kita percaya pada Kristus, maka kita pun sedang beriman pada Allah Tritunggal. Nah, para saudara yang terkasih, marilah kita meneladan Kristus sebagai pewarta kebenaran. Sudahkah ucapan,
perbuatan, dan tingkah laku kita adalah sebuah kebenaran? Janganlah kita menyerah dalam situasi yang sudah sulit untuk menemukan kebenaran, tetapi mulailah semuanya itu dari diri kita sendiri sebagai guru yang pertama dan utama dalam mewujudkan kebenaran di tengah masyarakat, sehingga kita pun sedikit demi sedikit mampu untuk mewujudkan garam dan terang masyarakat yang membutuhkan cahaya kebenaran dalam mewujudkan cita-cita ataupun menggapai tujuan hidupnya. Semoga kita mampu menjadi laskar kebenaran dalam kehidupan kita setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat untuk kita semua, berkah dalam.